Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, sosok penyusup dari benua tengah telah menunjukkan dirinya. Di mana dari kemunculannya kita memahami satu rahasia besar lagi. Bahwa benua tengah telah membangun rencana untuk waktu yang sangat lama dan mereka bahkan memiliki 1 dari 5 orang terkuat di dataran utara sebagai mata-mata. Memang luar biasa. Sosok itu bahkan ada di dataran utara sebelum dia menjadi seorang Gu Immortal. Jadi dia mengalami kenaikan Gu Immortal itu setelah berada di dataran utara. Maka orang itu kemudian juga dikenal sebagai ahli dataran utara. Namun rupa-rupanya dia adalah mata-mata dari benua tengah. Itu sungguh adalah rencana yang luar biasa. Maka wajar kalau di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, gedung 88 yang akhirnya runtuh di tangan benua tengah. Ya, sayang sekali memang di kehidupan ini, Fang Yuan telah melakukan perubahan besar di dalam garis takdir. Dia menggagalkan penyerangan dari benua tengah untuk merebut gedung 88 yang. Next, kita akan melihat persiapan dari pelelangan dan tentu saja pelelangan ini akan sangat erat kaitannya dengan orang yang seharusnya menjadi MC di dataran utara yaitu Ma Hongyun. Namun memang oleh Fang Yuan, orang yang seharusnya menjadi MC dari dataran utara kini dipaksa menjadi karakter sampingan. Ya, memang MC kita ini real villain sejati, sang Raja Iblis sesungguhnya. Nah, untuk yang belum baca novelnya pasti penasaran dengan kelanjutannya, jadi mari sambung ceritanya di part 155. Fang Yuan kali ini datang ke Tanah Lengya. Bagaimanapun waktu dari pelelangan memang hanya tinggal 2 minggu lagi. Maka dia pergi ke Tanah Lengya untuk mengambil barang dagangan. Kemudian Lengya mengeluarkan lebih dari 10 peti mati dari dalam tanah awan. Peti mati itu mengeluarkan aura immortal yang menandakan bahwa peti ini adalah gerakan pembunuh di tingkat immortal. Artinya ada 13 Gu Immortal yang mati di tangan Lengya selama ini. Meskipun Fang Yuan sudah menyiapkan mental untuk kejutan, tapi tetap saja kali ini dia masih terkejut. Ya, lagi pula 13 Gu Immortal itu adalah jumlah yang banyak. Bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak Gu Immortal di sini? Tanya Fang Yuan dengan jantung yang masih berdebar-debar. Kau pikir siapa aku ini? Mereka telah berani datang ke tanahku dan menyerang tanahku. Maka kematian tidak bisa dihindarkan. Dan sekarang mereka harus menunjukkan manfaat setelah mereka berani merusak tanahku. Jual mereka. Itulah hukuman untuk mereka, kata Lengya sambil tertawa puas. Fang Yuan bisa melihat dendam yang mendalam dari sorot mata Lengya saat mengatakan semua itu. Namun lebih dari ini, Fang Yuan juga menganalisis bahwa Lengya tidak akan bisa mengalahkan semua Gu Immortal ini hanya dengan menggunakan 12 binatang buas kuno. Fang Yuan tahu bahwa Lengya pasti juga menggunakan gerakan pembunuh di ranah immortal. Itulah satu-satunya alasan yang logis mengapa Lengya bisa menghadapi orang-orang ini. Ya memang, bagaimanapun Lengya itu adalah seorang Grandmaster dari jalur penyempurnaan. Pencapaiannya dalam pembuatan Gu Immortal serta gerakan pembunuh memang sangat banyak. Jadi, dia bisa menggunakan semua itu untuk menghabisi orang-orang ini yang mencoba menyerang tanahnya. Setelah itu, Fang Yuan melihat peti mati itu satu persatu, dan dia melihat beberapa wajah yang ia kenali. Orang-orang ini bukanlah masterku sembarangan. Meski mereka itu adalah kultivator tunggal, namun kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Sayang sekali, kali ini mereka semua tertidur lelap di dalam peti mati. Mereka kehilangan keagungan mereka dan tampak tidak berharga seperti kubis yang dijual di pasar.
Fang Yuan menghela nafas panjang. Jika saja Fang Yuan tidak mengingat kisah dari Ma Hongyun, lalu dia tidak menjadi penerus dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, mungkin nasibnya tidak berbeda dengan orang-orang ini. Dia mungkin juga sudah tertidur lelap di dalam salah satu peti mati ini. Ya, Langya memang berbahaya. Karena itu, Fang Yuan merasa kalau dia harus segera menjadi lebih kuat lagi. Fang Yuan harus menjadi kuat sampai titik di mana dia tidak perlu khawatir terhadap Langya. Selain itu, ada satu lagi pikiran yang mengganjal di dalam kepala Fang Yuan, yaitu orang-orang ini tidak mungkin tahu tanah Langya dengan kemampuan mereka sendiri. Artinya, pasti ada yang telah menggerakkan mereka. Dengan mempertimbangkan latar belakang dari para masterku ini, seharusnya sosok atau organisasi yang menjadi dalang di balik semua ini juga bukan orang biasa. Kemudian, kalau Fang Yuan menjual orang-orang ini di dalam pelelangan nanti, pasti Fang Yuan akan menarik perhatian dari sang dalang itu sendiri. Jika itu terjadi, maka keselamatan dari Fang Yuan jelas akan dipertaruhkan. Ini memang masalah yang besar. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Fang Yuan adalah orang yang tidak kenal takut saat mengambil resiko. Fang Yuan akan tetap maju dengan caranya sendiri. Setelah itu, Fang Yuan kini bertanya pada Langya, "Apa kau telah menginterogasi mereka sebelum mereka kau bunuh?" Langya melambaikan tangan. "Tidak, aku juga ingin melakukan interogasi itu. Tapi orang yang ada di balik mereka sangatlah cerdik. Orang itu mengatur supaya orang-orang ini tidak bisa buka mulut. Bahkan saat aku menangkap mereka dan mulai menginterogasi mereka, mereka berubah menjadi aneh dan kemudian mati sebelum menjawab pertanyaanku. Bahkan, jiwa mereka pun hancur tak bersisa, sampai aku tidak bisa menemukan pecahan dari jiwa mereka." Fang Yuan paham, ini memang adalah prosedur umum yang harus dilakukan, walaupun tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi orang-orang ini adalah masterku immortal. Lagi-lagi, sang dalang menunjukkan bakat dalam pengaturan ini. Fang Yuan tidak lagi bertanya lebih lanjut. Lalu sebelum Fang Yuan pergi, Langya memberikan sebuah gerakan pembunuh yang menjadi kunci untuk membuka segel dari peti mati ini. Gerakan pembunuh itu juga ada di tingkat immortal. Karena itu, gerakannya pun sangat berharga. Langya juga berpesan bahwa tanpa gerakan pembunuh ini, peti mati itu tidak akan bisa terbuka. Kalau dipaksa, maka peti mati itu akan hancur bersama dengan isinya. Ini adalah metode penyimpanan barang dagang yang sangat bagus. Bahkan Fang Yuan tertarik untuk mempelajarinya. Selain itu, Fang Yuan juga berniat untuk memberikan gerakan pembunuh ini pada Tai Baiyun Seng. Karena kebetulan, gerakan pembunuh ini ada di jalur awan. Sementara Tai Baiyun Seng selain mengembangkan jalur waktu, dia juga tengah mengembangkan jalur awan. Maka, gerakan pembunuh ini tentu akan sangat bermanfaat untuk Tai Baiyun Seng. Singkat cerita, Fang Yuan pun kembali dan membawa ke-13 peti mati itu ke Gunung Danghun. Lalu, karena masih ada waktu kurang lebih 2 minggu, Fang Yuan melanjutkan pengaturannya. Dia juga menanyakan pada roh tanah tentang apa saja yang terjadi selama dia pergi. Roh tanah lalu menjelaskan semuanya. Dia menjelaskan terkait dengan kondisi di tanah terberkati mereka, sampai kondisi yang ada di luar tanah terberkati. Informasi itu berkaitan dengan Sekte Bango Abadi dan Sekte Perang Surgawi. Saat ini, Sekte Bango Abadi adalah tameng dari Fang Yuan. Maka, Fang Yuan perlu tahu perkembangan mereka. Dari laporan Little Hu, Sekte Bango Abadi sekarang dalam keadaan damai.
mereka juga baru saja berhasil menekan Sekte Pedang Surgawi yang adalah anak cabang mereka dan sedang mencoba untuk melakukan pemberontakan. Namun saat ini, semua ketegangan itu sudah selesai dan Sekte Bango Abadi kembali stabil. Sementara untuk Sekte Perang Abadi, Little Who mengatakan bahwa ada beberapa berita yang tidak terlalu penting. Namun berita-berita itu justru membuat Fang Yuan curiga. Sesungguhnya, Sekte Perang Abadi memang telah mengirimkan beberapa tetua agung mereka untuk melakukan eksplorasi Gua Surga Langit Berbintang sesuai dengan arahan dari si Lei. Fang Yuan hanya bisa menebaknya samar-samar, tapi dia merasa bahwa situasinya akan semakin memanas setelah ini. Fang Yuan harus membuat persiapan. Sekarang dia kembali ke gua terdalam untuk menggunakan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan saat ini mencoba untuk menyempurnakan gerakan pembunuh yang baru. Dan tidak terasa beberapa hari pun berlalu. Di siang hari itu, gerbang bintang menyala dan kemudian Tai Baiyun Seng melangkah keluar dari gerbang itu. Dia akhirnya kembali ke Gunung Danghun. Fang Yuan segera menyambutnya. "Senior, sepertinya kau telah mendapatkan sesuatu yang hebat dalam perjalananmu kali ini." Tai Baiyun Seng pun tertawa. "Adik laki-laki, intuisimu memang selalu tajam seperti biasanya. Coba tebak keuntungan apa yang kudapatkan kali ini." Fang Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, "Pri Yulu adalah pelayan wanita dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Dia telah mengolah jalur pertahanan dan penyembuhan. Karena pertahanannya yang sangat solid, mungkinkah kalian berhasil merebut tanah terberkati Yulu dalam satu kali percobaan?" Mendengar itu, Tai Baiyun Seng tertawa. "Itu memang berita yang sangat mengembirakan jika terjadi. Tapi kabar gembira yang kubawa bukan itu. Setelah pertarungan hidup dan mati, aku akhirnya menggunakan Gu Manusia kembali untuk menghidupkan beberapa orang. Dan karena pertolonganku itu, aku diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan aku sampai dijamu di dalam tanah terberkati Haisi." "Oh, jadi kalian gagal dalam penyerangan itu. Lantas apa berita yang mengembirakan?" Tai Baiyun Seng lalu menjawab, "Dalam pertemuan itu, aku mendapatkan banyak informasi. Dan salah satunya adalah metode untuk membebaskanmu dari tubuh zombie abadimu." Tai Baiyun Seng menyeringai. Mendengar ini, Fang Yuan pun tampak tertarik. Sesuai dengan prediksi dari Tai Baiyun Seng. Lalu, Fang Yuan bertanya, "Metode apa itu?" Tai Baiyun Seng mulai bercerita. Jadi pada mulanya, istri dari Hiu Setan, yaitu Su Baiman, dia adalah zombie abadi. Awalnya Su Baiman memperoleh Gu Immortal dari jalur waktu, Gu Jangkar Waktu. Gu ini dapat meninggalkan sebuah tanda di masa lalu, dan jika dipasangkan dengan Gu Immortal dari jalur waktu yang lain, itu akan memiliki efek yang luar biasa. Mendengar ini, Fang Yuan langsung mendapatkan gambaran dan berkata, "Oh, aku tahu sekarang. Aku bisa mengerti maksudmu. Aku pernah mendengar tentang Gu Jangkar Waktu. Kutebak, kalian pasti berpikir untuk mengkombinasikan Gu Jangkar Waktu dengan Gu Manusia kembali semula. Dengan begitu, secara teori, kamu bisa mengembalikan tubuhku ke kondisi sebelum menjadi zombie. Namun kelemahan dari Gu Jangkar Waktu adalah menempatkan tanda di masa lalu. Gu Jangkar Waktu berperan sebagai save point. Jadi penggunanya harus memberikan tanda dulu pada waktu yang sedang berlangsung. Sementara, kelemahannya adalah tanda itu tidak bisa diberikan di masa lalu yang sudah terlewati. Meski terdengar sepele, ini adalah masalah yang paling krusial. Lalu, mengapa mereka mengatakan itu padamu?
Aku yakin bahwa pada akhirnya mereka mengatakan semua itu hanya karena mereka ingin meneliti Gu Immortal milikmu. Bukankah begitu? Mendengar ini, Tai Bayun-seng tersenyum. Dia lalu mengangguk dan memuji. Adik, kau memang sungguh pandai. Tebakanmu pun sangatlah akurat. Fang Yuan lalu berkata, sayang sekali. Kalau cara itu yang digunakan, maka tidak akan berhasil. Aku sudah menjadi zombie abadi untuk waktu yang lama, dan kita belum meninggalkan tanda di masa lalu. Maka gerakan pembunuh itu tidak akan berfungsi. Fang Yuan menggelengkan kepala. Lalu, Tai Bayun-seng berkata, memang sayang sekali. Padahal, aku sangat berharap banyak pada metode ini. Namun, ini belum selesai. Masih ada satu informasi lagi. Ketika itu, mereka juga menceritakan tentang asal-usul Gu Jangkar Waktu. Lalu dari sana, mereka tahu bahwa ada satu metode yang lain yang bisa dilakukan dan ditambahkan dalam rencana ini, yaitu menggunakan Spring Autumn Jicanda. Spring Autumn Jicanda? Legenda mengatakan kalau Spring Autumn Jicanda itu dapat mengarungi sungai waktu dan kembali ke masa lalu. Tapi, hal itu pun belum pernah dikonfirmasi. Kata Fang Yuan dengan pura-pura bodoh. Dia pandai berakting, padahal dialah pemilik dari Spring Autumn Jicanda. Tai Bayun-seng lalu menjawab, benar, itu masalah yang lain. Tapi mungkin metode ini memiliki peluang yang lebih besar. Selama kita memiliki Spring Autumn Jicanda dan kembali ke masa lalu untuk menempatkan tanda, maka Gu Jangkar Waktu dapat digunakan. Metode yang sebelumnya ku ceritakan itu akan bekerja. Mendengar itu, Fang Yuan tampak menutup mata. Dia merenung. Bagaimanapun dialah pemilik dari Spring Autumn Jicanda. Daripada menggunakan metode yang tadi disebutkan, bukankah lebih baik kalau dia mereset semuanya dari awal? Tapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Karena Fang Yuan tahu efek sampingnya. Kalau Fang Yuan memang ingin mengulang waktu, maka dia pasti sudah melakukannya. Sayangnya, Fang Yuan tidak menginginkan itu. Fang Yuan tahu bahwa jika dia mengulang waktu pun, perjalanan di dataran utara itu tidaklah mudah. Bahkan, dia tidak yakin hasilnya lebih baik dari yang sekarang ia miliki. Karena memang, ada banyak variabel yang tidak terduga selama perjalanannya di dataran utara. Karena itu, Fang Yuan masih menahan diri untuk tidak menggunakan Spring Autumn Jicanda sampai saat ini. Fang Yuan lalu berkata, metode ini masih memiliki banyak kekurangan. Kita juga harus mencari Spring Autumn Jicanda. Tapi senior, terima kasih. Setidaknya berkatmu kita menemukan sebuah harapan. Kita adalah keluarga, jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih, kata Tai Bayun-seng sambil tersenyum ramah. Tai Bayun-seng lalu menambahkan, oh iya, kalau kita ingin mendapatkan Spring Autumn Jicanda, jelas itu butuh waktu yang lama. Tapi setidaknya sekarang kita memiliki harapan. Karena itu, kamu harus bisa bertahan sampai hari itu tiba. Kita perlu mempertahankan aperturmu. Lalu dalam perjalanan itu, ku dengar bahwa minyak hitam dapat digunakan untuk memperlambat korosi dari tanah terberkatimu. Jadi, melalui hubunganku dengan hiu setan, aku bisa mendapatkan cukup banyak minyak hitam sampai waktu nanti kita mendapatkan Spring Autumn Jicanda. Mendengar ini, Fang Yuan pun tertawa. Senior, aku belum cerita padamu bahwa selama kamu pergi, aku juga sudah bergabung dengan aliansi zombie dataran utara. Sekarang aku dikenal dengan nama Sahuang. Karena itu, aku juga bisa mendapatkan minyak hitam dari mereka. Wah, kau memang selalu satu langkah di depanku, Dik.
kata Tai Bayun-seng sambil tersenyum. Maka setelah itu percakapan mereka berlanjut. Fang Yuan sekarang berkata, "Senior, sebentar lagi aku akan pergi ke dataran utara untuk menghadiri pelelangan milik Qin Baiseng. Karena itu, ikutlah denganku. Kau bisa menggunakan gerakan pembunuh ini." Fang Yuan mengeluarkan Gu Jendela Timur. Lalu dia melanjutkan, "Itu adalah gerakan pembunuh wajah asing, peninggalan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Meski dia hanya di tingkat fana, namun gerakan pembunuh ini cukup efektif untuk menyembunyikan identitasmu. Kemudian, yang berikutnya, karena kau juga sedang mengembangkan jalur awan, maka ambillah juga gerakan pembunuh ini." Fang Yuan kembali memberikan gerakan pembunuh dari Langya. Melihat semua perencanaan dan pemberian dari Fang Yuan, Tai Bayun-seng merasakan kehangatan dalam hatinya. "Adik, kau sungguh adik yang baik. Bahkan dalam perjalananmu, kau tidak melupakanku. Ini sungguh luar biasa. Jadi, kapan kita akan pergi? Apakah kita juga akan mengajak Helaulan dan Perilisan?" Fang Yuan menjawab, "Sebentar lagi. Kurang lebih hanya tinggal tersisa 1 minggu. Kita hanya akan pergi berdua saja. Meskipun Helaulan dan Perilisan juga pasti akan ada di sana. Tapi kita tidak akan bergabung dengan mereka. Bahkan jika saat ini He Cheng sudah mengetahui aliansi kita, tapi kita tidak bisa muncul di depan umum bersama dengan mereka." Tai Bayun-seng mengangguk. Dia berkata, "Aku mengerti. Adik laki-laki memang sangat waspada." Akhirnya percakapan itu pun terus berlanjut. Sekarang pagi berganti malam, malam bertemu pagi lagi. Dan tidak terasa, akhirnya hari di mana pelelangan terbesar di dataran utara tiba juga. Kali ini, Fang Yuan datang ke tanah terberkati milik Qin Baiseng. Dia disambut hangat oleh tuan rumah. "Kak Qin, kita bertemu lagi," kata Fang Yuan menyapa. Qin Baiseng tersenyum. "Ya, tapi aku masih tidak menyangka kalau kamu akan datang melalui tanah terberkati milik Perilisan." Memang, bahwa Fang Yuan kali ini datang lewat gulubang bumi yang terhubung dengan tanah terberkati milik Perilisan. Sesungguhnya, ini juga salah satu bagian dari sumpah laut yang mereka lakukan antara Perilisan dengan Qin Baiseng, bahwa selama pelelangan ini, mereka akan membentuk lubang bumi untuk mempermudah komunikasi mereka. Karena itu, sebelumnya Fang Yuan menggunakan gerbang bintang untuk sampai di tanah terberkati milik Perilisan. Lalu dia melanjutkan dengan menggunakan gulubang bumi untuk sampai ke tanah terberkati milik Qin Baiseng. Kemudian sekarang Fang Yuan merespon ucapan Qin Baiseng sebelumnya. Dia tertawa. "Bagaimanapun, aku membawa harta yang berharga dari tuanku. Dengan kultivasiku yang masih rendah, aku tidak ingin ambil resiko. Dan ini adalah metode terbaik untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan." Qin Baiseng kemudian berkata, "Saudaraku, kamu ini terlalu merendah. Kamu sangat tersembunyi dan kedalamanmu tidak terkira. Bahkan hanya dengan hubunganmu dengan Perilisan saja, tidak akan ada orang yang berani menyentuhmu." Fang Yuan tersenyum. "Meski apa yang Kak Qin katakan itu benar, namun aku masih lemah. Andai aku memiliki kekuatan bertarung, aku mungkin tidak akan takut untuk berjalan seorang diri." Fang Yuan tersenyum. Kemampuan interpersonal miliknya memang tidak kalah dengan Qin Baiseng. Jadi, dia sangat pandai untuk mengambil hati lawan bicaranya. "Aku sungguh penasaran denganmu, Diksa. Tapi lebih dari itu, siapa pria ini?" tanya Qin Baiseng menoleh ke arah Tai Bayun-seng. Fang Yuan lalu berkata, "Oh iya, kenalkan Kak Qin. Dia adalah sahabatku, Baiseng."
Fang Yuan memperkenalkan Tai Bai Yun Seng. Bai Seng? Maafkan atas ketidaktahuanku. Sungguh aku belum pernah mendengar nama ini. Sepertinya Tuan Bai Seng sangat pandai dalam bersembunyi di dataran utara. Ah, tidak. Saya sungguh merasa tersanjung atas kata-kata itu, kata Tai Bai Yun Seng dengan cepat. Setelah itu, Qin Bai Seng kemudian mengantarkan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng ke tempat pelelangan. Sesampainya di sana, Qin Bai Seng berkata, "Saudaraku, inilah tempat lelang yang akan kita gunakan. Aku sengaja mengubah tanah terberkatiku dan membuat aula pelelangan." Wah, sungguh luar biasa. Auranya pun terasa megah dan kokoh. Sungguh sesuai yang diharapkan dari pengaturan Kak Qin, kata Fang Yuan memuji. Ya, aku tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun akan ada ahli yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dataran utara yang akan datang ke pelelangan ini. Mereka adalah orang-orang terpandang, dan sebagai penanggung jawab, aku tidak mau image dari pelelanganku buruk. Walaupun sejujurnya, belakangan ini aku merasa mendapatkan banyak tekanan. Aku bahkan hampir tidak bisa tidur. Namun syukurlah, dengan adanya Adiksa di pelelangan ini, tentu pelelangan ini akan menjadi semakin meriah. Bahkan sekarang pun aku sudah penasaran, apa Adiksa membawa banyak barang hari ini. Fang Yuan tersenyum dan menjawab, "Kak Qin tidak perlu khawatir soal itu. Aku pastikan pelelangan ini akan menjadi sangat meriah." Hahaha, tentu saja, aku sungguh percaya padamu. Baik, sekarang mari tentukan tempat untuk kalian. Kalian bebas memilih. Ada 3 jenis ruangan yang aku sediakan. Pertama adalah aula utama, di mana semua orang akan berkumpul. Kemudian ada ruang pribadi dan ruang rahasia. Untuk aula utama, itu adalah tempat di mana kamu bisa berinteraksi dengan bebas dan bertemu banyak orang. Sementara, untuk ruang pribadi disediakan untuk mereka yang lebih senang sendiri atau hanya bersama beberapa orang yang memiliki kesepakatan dengan dirinya. Dan yang terakhir adalah ruang rahasia, di mana siapapun yang ada di dalam ruang rahasia itu, identitasnya akan sangat dirahasiakan. Jadi, Adiksa dan Tuan Bai, kalian mau ruang yang mana? Kak Qin, sebelum aku memilih salah satu, aku ingin tahu satu hal. Apakah selama proses lelang ini, aku bisa berpindah tempat sesuka hatiku? Oh, tentu saja. Secara umum, semua orang dapat berpindah-pindah ruang, terkecuali untuk ruang rahasia yang sudah ditempati. Hanya mereka yang diizinkan oleh pemiliknya yang bisa masuk ke dalam ruang rahasia, jawab Qin Bai Seng. Oh, aku mengerti sekarang. Kalau begitu, aku akan mengambil ruang rahasia, kata Fang Yuan. Ya, aku juga mau ruang rahasia 1, kata Tai Bai Yun Seng yang ikut memesan. Mendengar itu, Qin Bai Seng mengangguk. Saat ini, 9 ruang rahasia yang pertama sudah di-booking. Maka, aku akan memberikan kalian berdua masing-masing kamar ke-10 dan ke-11. Apakah kalian mau menerimanya? Oh ya, tentu saja, jawab mereka berdua tanpa ragu. Lalu, pada akhirnya mereka berdua diantar ke ruang rahasia yang sudah disediakan. Lalu, setelah mengantarkan mereka berdua, Qin Bai Seng kembali kali ini, dan dia akhirnya membuka pintu yang menghubungkan dunia luar dan tanah terberkati miliknya. Jadi setelah itu, banyak Master Gu yang secara bergantian masuk. Saat ini, di ruang rahasianya, Fang Yuan kembali memeriksa Gu Jendela Timur. Dari sana Fang Yuan dapat melihat banyak barang yang akan dilelang hari ini. Mulai dari barang langka, resep, lalu lanjut nanti di sesi berikutnya akan ada lelang Gu Immortal. Dan acara intinya, yaitu pelelangan tanah terberkati serta
Ma Hongyun, dan Mo Yao. Untuk lelang pertama yaitu barang langka dan resep penyempurnaan, biasanya akan dilelang menggunakan esensi abadi. Sementara untuk Gu Immortal tidak akan dijual dengan esensi abadi, melainkan hanya akan dilakukan dengan pertukaran Gu Immortal yang lain ataupun barang yang setara. Sementara untuk nilai kesetaraan pun akan sangat subjektif, karena jual beli ini dilakukan dengan cara barter. Maka yang akan menentukan terjual atau tidaknya itu adalah pemilik dari barang itu sendiri. Sekarang di dalam jendela timur, Fang Yuan sendiri menemukan Gu Immortal miliknya yang akan dilelang nanti. Setidaknya ada 4 Gu Immortal yang akan Fang Yuan lepas, yaitu Gu Jejak Gelombang, Gu Kesenangan Gunung dan Sungai, Gu Peningkatan Awan, dan Gu Pemanggil Bencana. Keempat Gu ini tidak berguna untuk Fang Yuan, jadi selagi ada kesempatan dia ingin menjualnya. Karena kalau Fang Yuan sampai melewatkan pelelangan ini, dia harus menunggu puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk melakukan transaksi berikutnya di masa depan. Sementara di sisi lain, Qin Baiseng kini tampak menyambut para tamu. Di antara para tamu itu datang juga orang-orang penting, seperti Yuan Rangzun. Dia adalah tetua agung pertama dari klan Yuan. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang tombak. Lalu, yang terlihat berikutnya adalah cendekiawan tak terkekang. Dari backgroundnya, kedua orang ini adalah Gu Immortal peringkat 7 yang luar biasa, dan mereka memiliki kisah legendaris mereka masing-masing. Setelah kedua orang itu pergi, kembali arus orang berdatangan tidak henti. Lalu Yao Huang, orang yang sangat terkenal dengan keramahannya, akhirnya datang. Dia berasal dari klan Yao dan reputasinya sangat luar biasa di dataran utara. Mengapa demikian? Itu karena dia adalah salah satu dari 5 ahli peringkat 8 di dataran utara. Namun meski ada di puncak, tapi Yao Huang itu sangatlah ramah. Dia menyapa semua orang seperti temannya sendiri. Karena itu, ada banyak orang yang kagum dengannya. Tak lama kemudian di belakang Yao Huang, rupanya Yin Liu Gong juga datang. Karena itu, Yao Huang langsung menyapanya. Yao Huang juga berterima kasih karena aliansi zombie telah memenuhi permintaannya untuk menyediakan zombie abadi sebagai bahan uji coba. Karena itu, Yao Huang kemudian menjadi sangat ramah pada Yin Liu Gong. Bahkan Yao Huang sampai mengajak Yin Liu Gong untuk bergabung di dalam satu ruangan pribadi. Mendapat undangan dari Yao Huang, tentu saja Yin Liu Gong tidak menolaknya. Mereka pun kemudian pergi bersama. Tidak lama setelah itu, 3 ahli peringkat 8 yang lain secara bergantian pun datang. Mereka juga pergi memilih kamar pribadi untuk ditempati. Kini hanya tersisa 1 yang belum datang, yaitu Pangeran Feng Xian. Dia juga adalah salah satu ahli di peringkat 8. Fang Yuan sendiri sangat penasaran dengan keberadaan Pangeran Feng Xian. Namun sayang sekali, meski Fang Yuan menunggu, tapi Pangeran Feng Xian tidak akan datang. Kali ini yang mewakilinya adalah seorang wanita dengan pedang di pinggangnya. Wajahnya tampak sangat dingin tanpa ekspresi. Wanita ini dikenal dengan nama Peri Youlan, asisten pribadi dari Pangeran Feng Xian. Semua orang sudah mendengar kehebatan dari Peri Youlan. Karena itu tidak ada yang berani mengganggu Peri Youlan. Sekarang, Peri Youlan kemudian pergi ke kamar pribadi. Dia juga memesannya. Namun yang tidak diketahui orang-orang adalah wanita yang tadi datang itu bukanlah Peri Youlan, melainkan penyamaran dari Feng Jiuge yang menggunakan gerakan pembunuh semi-familiar. Dengan menggunakan gerakan pembunuh dari peninggalan yang mulia iblis surga pencuri ini, Feng Jiuge tidak dikenali. Terlebih dengan kepribadian Peri Youlan yang memang dingin, ini dijadikan alibi yang sangat cocok untuk Feng Jiuge.
karena dengan begitu dia tidak perlu terlalu banyak berakting. Kemudian, setelah masuk ke dalam ruangan, Feng juga membuka katalog dalam bentuk gu jendela timur. Dia kali ini memeriksa barang apa saja yang akan dijual. Dan alangkah terkejutnya dia saat melihat ada gu yang sangat familiar, yaitu gu jejak gelombang dan 3 gu yang lain. Gu immortal ini adalah milik sekteku. Mereka adalah inti dari rumah gu pavilion air. Sekarang, mengapa mereka muncul di sini? Apakah ini memang hanya sebuah kebetulan? Feng juga bertanya-tanya. Sebelumnya aku dengar kalau dulu Mo Yao telah membawa pavilion air kabur dari sekte dan dia memasuki tanah terberkati istana kekaisaran. Kemudian dengan runtuhnya istana kekaisaran, apakah mungkin pavilion air juga pecah dan inti gunya diambil oleh para master gu yang ada di dataran utara? Tapi di antara mereka juga ada gu pemanggil bencana. Kalau berdasarkan catatan dari dalam sekte, Mo Yao pernah mendapatkan esensi jalur keberuntungan di Gendung 88 Yang. Dan dia memperoleh gu pemanggil bencana. Tapi karena penggunaan gu ini, dia dan suaminya Bo King malah mati di dalam kesengsaraan. Apa ini? Tunggu. Apakah ada orang yang berhasil menyempurnakan gu pemanggil bencana? Sebelumnya aku dengar gu pemanggil bencana itu masih belum sempurna. Ini jejak yang sangat menarik. Benar kata tetua, melakukan penyelidikan secara langsung rupanya jauh lebih berguna. Itulah yang dipikirkan oleh Feng juga. Dia terus bergelut dengan pikirannya sendiri dan kemudian membuat deduksi. Ada banyak ide kasar yang lahir dari dalam pemikirannya itu. Menarik. Aku akan menyelidiki lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, aku harus mengambil kembali 3 gu ini. Sementara untuk gu pemanggil bencana, akan kulihat dulu bagaimana keadaannya nanti. Lagi pula, gu ini adalah gu peringkat 7, dan pasti akan sangat sulit untuk ditukar. Kata Feng juga sambil menyeringai. Sementara, di sisi lain, Qin Pai Sheng melihat sudah tidak ada lagi Master Gu yang datang. Maka dia kemudian menutup pintu masuk ke tanah terberkati miliknya. Dia segera menuju panggung utama. Sesampainya di panggung utama, dia melihat semua orang dan berkata, "Hadirin sekalian, waktunya telah tiba. Pelelangan akan resmi dimulai." Mendengar itu semua orang pun bersorak. Mereka sudah tidak sabar. Sementara Tai Bayun Seng dan Fang Yuan kini tampak berkomunikasi menggunakan sebuah gu. Aneh, kenapa perilisan dan Hellolan belum datang? Tanya Tai Bayun Seng. Entah, aku juga penasaran. Kalau dari sifat perilisan, seharusnya dia sudah duduk di aula utama setelah dia datang. Tapi sampai saat ini dia belum terlihat sedikit pun. Maka, untuk saat ini aku akan mengiriminya surat terlebih dahulu guna menanyakan situasinya. Kita tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan, karena kita terikat sumpah laut, jadi mereka berdua mungkin sedang melakukan sesuatu. Mendengar itu, Tai Bayun Seng pun mengerti. Lalu sekarang, pelelangan awal sudah dimulai. Barang pertama kini ditawarkan. Barang itu adalah awan kepala langit. Ini adalah awan yang luasnya mencapai 1.300 km persegi. Penawaran untuk awan ini dimulai dari 5 butir esensi abadi. Tai Bayun Seng tampak sangat tertarik. Dia berpikir bahwa awan ini akan sangat bermanfaat untuk tanah terberkatinya. Jadi, saat tawaran itu terus naik, Tai Bayun Seng langsung memotong 45 butir esensi abadi. Sebelumnya, ada yang menawar awan itu dengan harga 35 butir esensi abadi. Ini adalah jumlah yang gila. Lonjakannya 10 butir esensi abadi sendiri.
Mau tidak mau, orang pun melihat ruangan milik Tai Payun Seng dengan pandangan yang berbeda. Lalu saat banyak orang yang sudah menyerah dan hitungan mundur pun sudah dimulai, muncul orang lain lagi yang mencoba menawar. Dia ingin membeli 55 butir esensi abadi. Sialnya, Tai Payun Seng tidak mau kehilangan awan ini. Dia langsung menaikkannya lagi. 60 butir esensi abadi. Jujur saja, harga 60 butir esensi abadi itu tergolong mahal untuk awan. Namun, kalau mempertimbangkan kesulitan untuk mendapatkannya, maka akan tetap ada orang yang memperjuangkannya. Ya, contohnya Tai Payun Seng. Jadi pada akhirnya, Tai Payun Seng mendapatkan awan itu dengan harga 60 butir esensi abadi. Lalu, barang kedua yang akan dilelang adalah sekelompok antelop roh hitam yang langka. Jumlahnya ada 320.000 dan 5 kaisar binatang ada di antara mereka. Meskipun itu sangat menarik, tapi tidak banyak yang memperjuangkannya. Bahkan sekelompok antelop itu hanya terjual dengan harga 11 butir esensi abadi. Lanjut barang ketiga. Barang ini adalah kumpulan resep gu dari era abad pertengahan. Nama gunya sendiri adalah inci waktu. Gu ini berasal dari jalur waktu. Namun yang membuatnya menarik adalah gu inci waktu dapat digunakan pada barang yang ditargetkan. Kemudian, barang itu akan mengalami percepatan waktu dan bergantung pada tingkat dari gu inci waktu yang digunakan. Bagi para ahli di jalur penyempurnaan, gu inci waktu itu sangatlah berguna. Karena pada dasarnya, kunci dalam penyempurnaan adalah waktu. Itu juga menjadi alasan mengapa Fang Yuan memberikan proses penyempurnaan pada para manusia berbulu. Meskipun tingkat keberhasilan mereka lebih rendah, tapi mereka jauh lebih efisien dalam hal waktu. Nah, gu inci waktu ini dapat mempercepat proses penyempurnaan. Misalnya penyempurnaan yang seharusnya selesai dalam 3 hari, jika diberikan gu inci waktu, maka gu itu dapat selesai dalam beberapa jam atau malah beberapa saat. Jadi jauh lebih efisien. Karena alasan itulah, gu inci waktu menjadi sangat diburu. Kini tawaran dimulai dengan harga 20 butir esensi abadi, lalu kemudian langsung naik menjadi 23 butir, 25 butir, 36 butir, dan naik terus sampai 48 butir esensi abadi. Dari titik ini, Tai Payun Seng ikut memperjuangkannya. Dia berseru 58 butir esensi abadi. Lagi-lagi Tai Payun Seng menaikkan harganya hingga 10 butir esensi abadi. Sehingga kini ada banyak orang yang mulai gentar dan mundur. Memang, trik psikologis sangat berpengaruh di dalam pelelangan. Karena itu, sekarang banyak orang yang memilih untuk mundur daripada harus bersaing dengan Tai Payun Seng. Namun untuk orang-orang berduit tentu mereka tidak akan mau menyerah, terlebih melihat fungsi dari gu inci waktu. Kini kembali ada yang menaikkan harganya menjadi 56 butir esensi abadi. Kini kembali ada yang menaikkan harganya menjadi 66 butir esensi abadi. Tapi, jika hanya 66 butir esensi abadi, itu bukanlah masalah yang besar untuk Tai Payun Seng. Bagaimanapun dia itu kaya, bahkan jauh lebih kaya dibandingkan Fang Yuan. Sebelumnya, kita telah melihat perjuangan Fang Yuan untuk mendapatkan butir demi butir esensi abadi. Mungkin kita berpikir, apa yang Fang Yuan dapatkan itu sudah sangat banyak. Namun, sialnya tidak. Mari bandingkan dengan Tai Payun Seng. Dia adalah pemilik tanah terberkati tingkat tinggi. Kecepatan waktu di dalam tanah terberkatinya 33 kali lebih cepat daripada waktu di luar. Jika normalnya, 1 butir esensi abadi dapat dibentuk dalam 1 bulan, maka Tai Payun Seng dapat membentuk 33 butir esensi abadi dalam waktu 1 bulan di dunia luar.
Itu semua terjadi karena percepatan waktu miliknya. Pun sama dengan Helloulan, yang mana dia juga bisa membentuk 36 butir esensi abadi dalam 1 bulan untuk waktu di luar. Jumlah yang mereka miliki itu sangat banyak. Jika dibandingkan dengan perjuangan Fang Yuan dalam mengumpulkan esensi abadi, tentu sangat timpang. Bahkan dalam 1 tahun saja, Tai Baiyunseng dapat mengumpulkan lebih dari 400 butir esensi abadi. Sementara Fang Yuan, kalau dari perjuangan yang kemarin itu belum tentu. Ya, mungkin nanti akan berubah setelah transaksi dalam pelelangan ini. Karena itu, harga 66 butir esensi abadi itu bukan masalah bagi Tai Baiyunseng. Dan sangat kebetulan, saat itu Fang Yuan juga mengirimi pesan pada Tai Baiyunseng. Senior, ayo dapatkan resep ini, dan kita akan bicarakan pembagiannya nanti. Tai Baiyunseng pun tertawa. Adik laki-laki, kau rupanya juga punya niat yang sama pada resep ini. Kalau begitu, aku tentu akan mendapatkannya. Kini Tai Baiyunseng menjadi sangat bersemangat. Lalu, sebelum ketukan kedua, Tai Baiyunseng kembali menaikkan harganya menjadi 70 butir esensi abadi. Full power, Tai Baiyunseng benar-benar mendominasi dalam pelelangan ini. Tapi ingat, ini masih awal. Para Gu Immortal peringkat 7 dan peringkat 8 bahkan belum turun tangan. Jadi, ya, pada awalnya Tai Baiyunseng memang sangat mendominasi, tapi nggak tahu nanti. Setelah itu, lusinan item pun dilelang. Tai Baiyunseng lagi-lagi menambah beberapa item yang lain sebagai barang belanjaannya hari ini. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Qin Pai Sheng dengan semangat mengumumkan, karena semua item pada sesi pertama telah terjual, maka kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu pelelangan Gu Immortal. Mendengar ini, Fang Yuan menyeringai. Sekarang, pelelangan yang sesungguhnya baru dimulai. Dan sekian dulu kisah Fang Yuan hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.